Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari tugas besar XOps dengan saya, Didit, dengan NIM 135-22040. Kemudian di sini ada Ariel dengan NIM 135-22002, Bagas NIM 071, dan Raden Francisco dengan NIM 91. Pertama, kami akan menjelaskan bahwa di sini terdapat beberapa services yang sedang berjalan, yaitu untuk menerima datanya itu ingestion service, memproses data untuk dimasukkan kepada DB proses service, ML engine untuk melakukan predict, training dan sebagainya yang berhubungan dengan ML, dan yang terakhir front end yang menampilkan data yang telah diperoleh dari ML engine. Atas dasar beberapa service tadi, di sini bisa kita lihat bersama bahwa pertama untuk ML flow-nya itu sendiri yang menjadi registry atau memonitor setiap eksperimen, setiap retraining di sini sudah berjalan, dan di sini kami set setiap 1 menit sekali dilakukan retraining, sehingga ada banyak sekali versi dari model machine learning tersebut. Adapun untuk orchestration-nya yang memicu bahwa terjadinya retraining setiap 1 menit sekali, kami menggunakan N8N. Dan di sini bisa dilihat berhasil terjadi setiap 1 menit sekali. Adapun untuk web front end-nya bisa dilihat di sini bahwa dia ketika kita klik refresh atau setiap 1 menit sekali akan melakukan retraining sehingga akan dipanggil predict yang terbaru. Di sini last updated-nya adalah 1 menit yang lalu. Dan apabila kita ingin melihat bagaimana dashboard analitiknya memanfaatkan superset. Dan di sini bisa kita lihat terdapat beberapa grafik yang sudah muncul. Salah satunya mungkin untuk candlestick, ini bisa ditampilkan data-data yang sudah selama ini diperoleh begitu. Adapun juga sejauh ini hasil prediksinya itu mayoritas adalah meminta kita sebagai penambang kripto untuk melakukan hold. Jadi demikian akan dilanjut penjelasan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ingestion service dan processing service. Kedua service ini memanfaatkan Apache Kafka untuk menampung dan mengelola data. Nah, pertama-tama program menggunakan kelas pembantu Coinbase Server untuk connect ke Coinbase WebSocket API. Kemudian data yang diterima dari WebSocket tersebut akan diproses oleh Kafka Producer. Kafka Producer ini memparsin data, kemudian mengirimnya ke topik DTSetix. Lalu data diterima oleh processing service. Di sini terdiri dari Kafka Consumer, HLC Aggregator, dan DB Writer. Fungsi Kafka Consumer sebatas menerima event message dari Kafka Producer, lalu mengirimnya ke HLC Aggregator untuk membuat HLC yang kemudian ditulis ke database menggunakan kelas DB Writer. Di sini juga memanfaatkan library Strimzi untuk membantu pembuatan Kafka di Minikube. Selanjutnya front end akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya biar sekalian juga Francisco bisa sekalian share screen kodenya dong, karena ini buat recording juga. Ya, jadi pertama kita mungkin biar cepat bisa langsung lihat ke diagram arsitekturnya dulu aja di arsitektur.markdown di folder docs arsitektur.markdown, terus lihat arsitekturnya. Oh, gak ada extension ininya ya. Oke deh, kalau gitu kita review dari kodenya aja. Oke,
Nah, ini diagram arsitekturnya bisa diperbesar. Oke, jadi untuk arsitekturnya sendiri tadi setelah dijelaskan oleh kawan saya mengenai data processing dan penyimpanan datanya, data itu kan akan disimpan di database PostgreSQL. Nah, nanti si data ini akan diambil oleh ML Engine, Machine Learning Engine. Nah, ML Engine ini akan melakukan training dan retraining setiap 1 menit sekali dengan menggunakan latest data yang diambil dari database PostgreSQL ini. Nah, selain diambil oleh ML Engine ini, database juga diambil datanya oleh Apache Superset. Apache Superset itu merupakan suatu aplikasi dari Apache yang digunakan untuk memvisualisasikan data. Nah, dalam hal ini karena database itu ada 2 tabel, yaitu raw data, yaitu data asli yang diambil dari Coinbase, dan aggregated data, yaitu data yang udah diagregasiin dan dijadiin data OHLC untuk divisualisasikan nantinya di Apache Superset menggunakan OHLC Candle. Nah, nanti setelah Apache Superset memvisualisasikan hal tersebut akan dipanggil oleh frontend. Nah, tadi ditunjukkan oleh Didit ada button untuk menampilkan halaman Apache Superset untuk menampilkan visualisasinya. Nah, selanjutnya kita kembali ke ML tadi. ML itu kan melakukan proses retraining terhadap data terbaru setiap 1 menit sekali ke data yang ada di database. Setelah itu, kalau misalkan front-end-nya itu ingin memanggil prediksi terbaru untuk menit selanjutnya, itu akan memanggil suatu endpoint dari ML Inference atau ML Engine ini untuk menampilkan hasil apakah lebih baik kita buy, hold, atau sell yang nanti akan ditampilkan di front-end. Begitu untuk flow dari front-end ke inference dan juga data ops-nya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai proses CI/CD dari sistem kami. Baik, untuk proses CI/CD pertama bisa dilihat langsung aja pada pipeline-nya saja CI/CD. CI/CD kami terdiri dari 3 steps. Yang pertama adalah lakukan build, yang kedua adalah test, yang ketiga adalah deploy. Nah, jadi build akan melakukan build terhadap tiap komponen, test akan melakukan testing, dan deploy itu akan mengirimkan registry kepada mengirimkan image Docker kepada registry pada GitLab dan kemudian di-pull oleh Minikube secara langsung. Jadi mungkin kita lihat kodenya aja. Bisa dilihat pada sini ada 3 step. Jadi tadi step adalah step build, melakukan build, kemudian test, kemudian untuk yang deploy dia langsung tergabung pada Minikube lokal. Nah, jadi kita tes saja untuk otomatisasinya. Sini saya melakukan tes commit saja. Kita push. Terus seharusnya secara otomatis akan menjalankan CI/CD. Sudah ke push. Nah, ketika sudah di push, wait. Ya ini. Sudah jalan pipeline-nya. Nah, terlihat pipeline-nya akan langsung terotomatisasi menjalankan oleh GitLab Runner yang digunakan oleh lokal. Nah, nanti lokal ini akan langsung menjalankan Minikube, akan langsung deploy Minikube pada lokal saya melalui kode Sysmin. Untuk menunjukkan ke yang berhasil, contohnya kita akan melihat pipeline yang sebelumnya aja. Jadi bisa dilihat pada yang commit sebelumnya, push sebelumnya, bahwa pipeline berhasil hingga ujung, di mana bisa dilihat semua stage berhasil dilakukan dan Minikube akan langsung mempull up image yang dari registry pada GitLab. Oke, mungkin sekian untuk presentasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa.